Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semua yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali hari ini kita bertemu kembali dalam sebuah acara Devotion from Nation. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama dimanapun Anda berada, baik Anda yang ada di seluruh Asia, di beberapa negara. Mari siapkan hati kita bersama-sama. Pagi hari ini kita akan sama-sama memulai hari kita bersama dengan Tuhan dengan sebuah devotion. Saya percaya kalau pagi hari ini kita mulai bersama Tuhan, maka every single day dan sepanjang hari ini kehidupan kita akan mengalami hal yang dahsyat bersama-sama Tuhan. Mari kita berdoa sama-sama. Bapa, pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk kami belajar kebenaran firman-Mu. Kami selalu mau belajar untuk memprioritaskan Kau Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami, bekerja atau apapun, kami mau memulai bersama Engkau dalam sebuah devotion. Karena kami tahu we need Your word, kami butuhkan firman-Mu. Dan berbicaralah di tengah-tengah kami. Ajar kami ya Tuhan this morning, pagi hari ini, supaya kami bisa benar-benar dilengkapi, di-equip oleh Tuhan melalui kebenaran firman-Mu, sehingga kami jadi kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih pagi hari ini Roh Kudus, urapi hamba-Mu, urapi kami semua, dan kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Roh Kudus. Mari bergeraklah, bekerjalah, dan Kau sendiri yang menjamah setiap kami. Para malaikat Orang Kudus, lakukan bagian kalian, layani setiap umat Tuhan kami semua dimanapun kami berada. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, pagi hari ini saya memberikan sebuah tema dari devotion saya adalah maintain your spiritual life. Saudara, ini ada hal yang sangat penting yang harus kita lakukan, karena saya tahu di situasi pandemik ini ada banyak sekali, saya tidak menghakimi, but be honestly, saya mau sampaikan sebuah kebenaran, sebuah realita. Saya menemukan ada banyak sekali orang Kristen mengalami kemunduran. Mereka mengalami kemerosotan. Ada begitu banyak, bahkan saya sharing dengan beberapa hamba Tuhan, dan mereka berkata, bukan cuma jemaat, tapi beberapa hamba Tuhan kami sendiri, mereka berkata bahwa mengalami banyak sekali kemunduran. Oh, mereka kadang-kadang beberapa mereka because of this situation yang pandemik yang mengerikan, yang kita nggak tahu kapan selesai, beberapa iman mereka mulai goyang. Mereka sedang bingung, mereka kebingungan. Tapi hari ini melalui sebuah devotion, I just want to encourage you, wherever you go, dimanapun Anda berada. Mungkin Anda sedang mengalami sebuah kemunduran kerohanian. Bahkan Anda yang mungkin Anda adalah seorang pelayan Tuhan, melayani Tuhan, tapi Anda merasa ada kemunduran rohani yang Anda sedang alami hari-hari ini. Saya berdoa supaya mari kita belajar sama-sama, kita maintain kembali kehidupan spiritual kita, dan bersama-sama dengan Roh Kudus. Dan saya berdoa Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk bisa maintain kerohanian kita. Saudara, bicara mengenai maintenance, kalau kita perhatikan what is the maintenance, apa itu maintenance? Maintenance artinya menjaga terus-menerus, untuk kita keep growing, keep moving, terus bergerak, terus berjalan, terus ada, terus tidak berubah, dan terus untuk berbuah multiplikasi. Kalau saya sebutkan bahwa kita perlu maintain kerohanian kita supaya kita tetap terus bertumbuh, terus bergerak, terus berjalan, terus tidak berubah, terus bermultiplikasi, saudara, terus menjadi efektif, saudara. Dan kita harus sama-sama memaintain itu bukan sesuatu yang mudah, tapi kita harus sama-sama belajar untuk how to maintain semuanya hal ini, saudara. Dalam suatu hari, saudara, Tuhan memberikan sebuah pernyataan. Dalam pernyataan itu diberikan sebuah penglihatan. Dalam penglihatan itu semua orang sedang sibuk, saudara. Lalu tiba-tiba Tuhan berkata, pertandingan sudah dimulai. Dan saat itu melihat ada begitu banyak orang susun dalam barisan, lalu mereka bersiap-siap untuk lari semuanya. Lalu tiba-tiba Roh Kudus berbicara secara jelas sekali. Dia berkata, nak, jangan terlalu sibuk dengan urusan-urusan pribadi, jangan terlalu sibuk dengan orang-orang lain, tapi fokus kepada pertandingan yang Tuhan sudah siapkan. Dan lari, nak, kata Tuhan. Jelas sekali waktu itu Roh Kudus berbicara, lari, nak, fokus dengan tujuan. Dan supaya kita bukan sembarang lari, tapi lari dengan sebuah tujuan yang jelas. Dan Roh Kudus berkata, lari, fokus, kejar, cepat lari, dan capai tujuan yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan Anda.
Itu sebabnya saya berdoa supaya pagi hari ini setiap kita di-remind kembali kehidupan kita untuk kita maintain our spiritual life. Kita harus terus bergerak. It doesn't matter situasi sulit, kita sedang mengalami proses, tapi kita harus bisa maintain our spiritual life. Dan kita bisa menjaga itu sama-sama. Nanti saudara bisa baca dalam 1 Korintus 9 ayat 25 sampai ayat yang ke-27. Anda akan menemukan bagaimana Roh Kudus berbicara jelas sekali. Dikatakan tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, dikatakan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saudara, Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat Korintus, dan dia berkata, aku tidak lari sembarangan, tapi aku lari dengan sebuah tujuan. Ada kejelasan, saudara. Dari ayat ini saya menemukan ada 3 hal penting yang harus Anda dan saya pelajari dan ingat baik-baik. Yang pertama, berlarilah dengan sebuah tujuan yang jelas. Of course, dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Apapun kondisinya hari-hari ini, sekalipun masa sulit, masa pandemik, lari dengan tujuan yang jelas. Anda dan saya tidak sembarang untuk berlari, tapi kita lari dengan tujuan yang jelas. Maksudnya di tengah situasi yang seperti ini, model apapun ya, kita harus tetap keep growing, kita harus tetap keep moving. Jangan lihat sekeliling kita. Ya memang kondisinya semua sedang sulit, tapi tidak berarti bahwa kita stop dan kita mengalami stagnasi dalam kerohanian kita. But we must keep growing, kita harus tetap keep moving, kita harus tetap terus bertumbuh, kita harus tetap terus untuk kita moving, bergerak maju. Dan semua ini cuman oleh karena kekuatan daripada Roh Kudus. Hari ini saya bersyukur kita bisa sama-sama maintain spiritual life kita. Dan ada banyak orang mengalami kemunduran, mereka udah nggak lagi percaya, mereka udah mulai meragukan firman Tuhan, mereka sudah mulai dibuat khawatir, mereka udah mulai dibuat khawatir, takut. Maka beberapa orang udah nggak baca firman, udah nggak bersekutu dengan Tuhan. Tapi hari ini dimanapun Anda berada, saya berkata bahwa tetap lari kepada tujuanmu, karena Tuhan sudah menjagai Anda, melindungi Anda, dan memberikan Anda kekuatan untuk melakukan itu. Keep moving, keep growing in every situation. It doesn't matter very hard, sekalipun sangat sulit situasi ini, tapi mari kita keep moving and keep growing, berlari dengan tujuan yang jelas. Hal yang kedua yang kita bisa pelajari, dikatakan Paulus mengajarkan bahwa dia melatih tubuhnya dan menguasai seluruhnya. Hari-hari ini mari di tengah-tengah pandemi ini mungkin Anda berkata, Pastor Robert, how we can maintain our spiritual life? Yang pertama, dengan Anda terus fokus dengan tujuan, dengan mata yang tertuju kepada Yesus, bukan kepada situasi. Ya memang masalahnya berat, tapi kita punya Tuhan yang lebih besar dari semua masalah kita. Lalu yang kedua, mari kita mulai melatih tubuh kita. Paulus berkata, I always exercise and discipline myself. Ternyata Paulus juga terus berusaha. Anda dan saya harus terus berlatih tubuh kita, menguasai seluruhnya. Ada beberapa aspek yang paling penting yang harus Anda kuasai dan harus Anda latih terus menerus. Yang pertama, perkara hati, ini yang paling penting. Kenapa? Karena dari situ terpancar kehidupan. Itu sebabnya you must maintain benar-benar hati kita. Jangan suka baperan, jangan suka sedikit-dikit kecewa, marah, tersinggung, dan tiba-tiba ngomong, oh Tuhan mana engkau dalam situasi gini, aku gak merasa pertolongan Tuhan dan sebagainya. Jaga hati. Saya tahu mungkin Anda ditinggal sama orang, mungkin dikhianati orang, mungkin Anda mengalami banyak hal yang gak enak. Belajar untuk maintain hati Anda, karena itu adalah cara untuk kita bisa maintain our spiritual life. Hati-hati, dikatakan melatih dan menguasai seluruh tubuhnya. Dan yang paling penting adalah hati, karena dari situ terpancar kehidupan. Makanya saya berkata di situasi ini, jaga hati benar-benar dengan segala kewaspadaan. Lalu yang kedua, pikiran kita. Hati-hati dengan pikiran kita, karena semua bermula dari pikiran. Pikiran ini Anda harus berpikir apa yang Yesus pikirkan. Makanya dalam Filipi 2 ayat 5 berkata, dikatakan bahwa
Kita ini harus memiliki pikiran Kristus dan perasaan. Hati dan pikiran ini connect, satu jalan, selaras, saudara. Jadi kalau Anda jaga hati, jaga juga pikiran, karena ini selaras, saudara. Dan dikatakan, dialah kita memiliki pikiran Kristus. Memang sih kita sedang mengalami masalah besar, kita sedang mengalami pandemik yang luar biasa yang kita nggak tahu kapan berakhirnya. Tapi tetap jaga hati dan jaga pikiran, saudara. Kita percaya bahwa Allah akan turut bekerja untuk mendatangkan segala kebaikan buat kita. Percaya, mari sama-sama jaga ini. Lalu yang ketiga yang nggak kalah penting yang harus kita jaga adalah mulut kita. Hati dengan mulut juga connect sama, saudara. Apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Dan hati-hati pegang perkataan Anda. Dalam situasi ini jangan sembarangan ngomong. Apa yang kita tabur akan kita tuai. Dalam situasi yang seperti ini, jaga perkataan Anda. Biarlah setiap perkataan yang keluar membangun, menguatkan iman kita. Terus ngomong. Dan sebabnya saya selalu ngomong, I speak life, I speak healing, I speak breakthrough, and I speak restoration. Saya nggak mau ngomong yang negatif, ngomong kehancuran, tapi saya berkata yang positif. Dan sekali lagi, kedewasaan seseorang akan dinilai dari setiap perkataan yang keluar dari perkataannya, dari mulutnya, saudara. Mulut adalah sesuatu yang kecil, yang nggak bertulang, kata orang. Tapi kalau Anda bisa menguasai lidah Anda, Anda bisa menguasai seluruh tubuh Anda. Kuasai perkataan Anda. Jangan sampai kita ngomongnya sembarangan, saudara. Saya diingatkan terus bahwa nabi masa depanmu adalah perkataanmu sendiri. Itu sebabnya kalau Anda mau lihat hal yang baik yang terjadi di masa depan Anda, perkatakan perkataan yang terbaik. Jaga mulutmu. Alkitab berkata, kalau seseorang menganggap dirinya beribadah tapi nggak bisa mengekang lidah, maka sia-sia semua ibadahnya. Tentu kita nggak mau ibadah kita sia-sia, amin. Itu sebabnya ayo jaga perkataan Anda. Jaga perkataan Anda. Yang terakhir, saudara, dalam sebuah terjemahan, lalu saya tutup, saudara, terjemahan lain dikatakan, I'm staying in top condition. Di situasi seperti ini, kalau Anda mau maintain kehidupan kerohanian Anda, pastikan bahwa Anda stay in the top condition. Maksudnya gimana, Pastor Robert? Maksudnya, saudara, di tengah-tengah situasi yang paling terpuruk sekalipun, iman kita nggak jadi turun, tapi iman kita tetap in the top condition. Passion kita, kerinduan kita, di tengah-tengah orang lain nggak bisa ibadah, nggak bisa cari Tuhan, kita tetap bisa cari Tuhan in the top, staying in the top condition. Kita tetap ada kondisi yang haus lapar akan Tuhan, tidak mengurangi apapun, saudara. Dimanapun Anda berada hari ini, saya berdoa supaya firman yang singkat ini bisa menguatkan Anda. Staying in the top condition. Situasi hari-hari ini semua iman menurun, semua hal-hal menurun, tapi kita harus tetap staying in the top condition. Saya berdoa supaya setiap Anda bisa sama-sama hari ini kita belajar untuk maintain. Tentu bukan karena kekuatan kita, tapi saya percaya bersama dengan Roh Kudus, Dia akan mampukan kita bisa maintain kerohanian kita. Yang percaya katakan amin. Mari kita berdoa sama-sama. Bapa Surgawi, dimanapun setiap umatmu berada yang menyaksikan program Devotion from Nation, aku berdoa Tuhan Roh Kudus, dan Roh Kudus kasih kami kekuatan, kemampuan. It's not because of our power, our strength, but because the Spirit of the Lord. Karena Engkau sudah mengurapi kami, biar kami bisa sama-sama maintain our spiritual life, oh God. Kami tetap staying in the top condition. Di situasi sedang ada begitu banyak kemerosotan, iman yang merosot, semua yang merosot, tapi kami tetap staying in the top condition bersama-sama dengan Roh Kudus. Terima kasih Bapak, terima kasih sekali lagi untuk semuanya. Berkati semua saudara-saudara kami yang ada di Asia, yang ada di Malaysia, yang ada di Brunei, yang ada di Taiwan, oh Tuhan, yang ada di Amerika, yang ada di Australia, oh Tuhan, yang ada di berbagai tempat, Korea, Tuhan, Indonesia, semuanya. Aku berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada di seluruh Asia dan Amerika. Tuhan memberkati, kuatkan dan teguhkan hatinya, biar kami bisa maintain our spiritual life with you Holy Spirit, dengan Engkau yang memberi kekuatan kepada kami. Berkati juga setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani dimanapun mereka berada. Kuatkan, teguhkan hati mereka di tengah-tengah kondisi pandemik ini ya Bapak. Kami berkati semua umat-Mu dimanapun mereka berada. Biar hari ini kami memulai hari kami bersama-sama dengan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, amin. Tuhan memberkati saudara dimanapun Anda berada. Sekali lagi, I just want to remind you, encourage you, staying in the top condition dalam setiap kehidupan kerohanian Anda. God bless you, Tuhan memberkati. Sampai ketemu lagi
di program berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.